Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berpolitik. Apa sih etika berpolitik ini? Etika berpolitik ini adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi para pelaku politik, seperti politisi, partai politik, pemerintahan, dan bahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas politik. Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan politik diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dengan cara yang bermoral, jujur, adil, dan demi kepentingan umum. Mengapa sih etika politik itu sangat penting? Karena tanpa etika politik akan medan perebutan kekuasaan yang brutal dan menghalalkan segala cara. Etika berpolitik penting karena satu, pencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini tuh kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Etika menjadi rambu-rambu untuk mencegah kejadian semua itu. Yang kedua, membangun kepercayaan publik. Ini tuh politik yang etis akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahan dan institusi politik. Tanpa kepercayaan, stabilitas sosial dan pemerintahan menjadi rapuh. Kemudian yang ketiga, menjamin kesejahteraan rakyat. Ini tuh tujuan akhir politik yang baik adalah kesejahteraan rakyat. Etika memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit. Kemudian yang keempat ada menciptakan persaingan yang sehat. Dalam demokrasi, etika mengatur persaingan seperti pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan bermartabat tanpa fitnah, hoaks, atau kekerasan. Yang kelima ada melindungi hak-hak minoritas dan kaum lemah. Politik yang etis akan menjamin hak-hak semua warga negara termasuk sekelompok minoritas agar tidak tertindas oleh suara mayoritas. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar etika berpolitik. Yang pertama ada integritas dan kejujuran. Ini tuh konsisten antara kata dan perbuatan, menolak segala bentuk korupsi, suap, dan gratifikasi, transparan dalam mengelola sumber daya publik. Kemudian ada keadilan. Keadilan ini memperlakukan semua warga negara secara setara di depan hukum. Kebijakan harus adil dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Kemudian ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Setiap kebijakan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bersedia menerima kritik dan konsekuensi dari kesalahan yang dibuat. Yang keempat ada menghormati HAM dan martabat manusia. Ini tuh kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul harus dihormati. Menghindari penggunaan kekerasan dan bahasa yang merendahkan lawan politik. Kemudian ada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Ini tuh mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau partai, menghindari konflik kepentingan. Nah, yang keenam ada kebebasan berpikir, menghargai perbedaan pendapat dan oposisi, tidak menggunakan kekuasaan untuk membungsu suara kritis. Kemudian ada ruang lingkup dan manifestasi etika berpolitik. Etika politik diterapkan dalam berbagai aspek. Yang pertama, dalam kampanye politik. Ini tuh menyampaikan visi misi yang realitas, bukan janji palsu. Melakukan kampanye yang bersih tanpa black and white, fitnah dan hoaks. Menghormati lawan politik dan tidak menggunakan politik uang. Yang kedua, dalam pengambilan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan yang inklusif, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Kebijakan harus berdasarkan data dan kajian yang ilmiah, bukan hanya pertimbangan politis jangka pendek. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan harus bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan jabatan sebagai sumber kekayaan. Netralitas birokrasi dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai. Yang keempat, dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang sopan, edukatif, dan mempersatukan, bertanggung jawab atas pertanyaan yang dikeluarkan. Kemudian ada dalam kehidupan sehari-hari, harus menjadi teladan dalam masyarakat dengan perilaku yang baik dan tidak arogan. Yang kelima ada tantangan dalam menerapkan etika berpolitik. Yang pertama ada pragmatisme politik, kecenderungan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Dua, ada kultur balas budi dan politik transaksional. Politik dilihat sebagai jual beli, dukungan dan janji imbalannya. Yang ketiga ada kuatnya loyalitas primordial. Ini tuh kesetiaan berlebihan pada kelompok, suku, atau agama tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional. Yang keempat, rendahnya kesadaran etis masyarakat. Masyarakat yang kritis memilih berdasarkan uang atau figur, bukan rekam jejak dan integritas. Yang kelima ada sistem hukum yang lemah, menegakkan hukum yang tidak konsisten terhadap pelanggaran etika politik. Nah, yang keenam ada membangun budaya politik yang beretika. Membangun etika berpolitik bukan hanya tanggung jawab para politisi, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Yang kesatu ada bagi pelaku politik. Ini menjunjung tinggi sumpah jabatan, kode etik partai, dan hati nurani. Kemudian bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran politik, menjadi pemilih yang cerdas dan aktif mengawasi kekuasaan. Kemudian bagi lembaga pendidikan dan agama, menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan kepedulian sosial sejak dini. Kemudian ada bagi media massa, menjadi pilar keempat demokrasi dan pemberitaan yang independen, kritis, dan berimbang. Kesimpulannya, etika berpolitik adalah jiwa dari kehidupan politik yang sehat dan beradab. Politik tanpa etika adalah
tirani. Sementara etika tanpa politik adalah impotensi tidak berdaya. Dengan mengedepankan etika, kita bukan hanya memenangkan pertarungan elektoral, tetapi yang lebih penting adalah memenangkan kepercayaan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.